Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 270 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat red velvet cake panggang yang sederhana, mudah dibuat, tapi rasanya tetap enak dan teksturnya lembut. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Kelompok bahan pertama, 175 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 15 gram tepung maizena, 5 gram coklat bubuk atau ini setara dengan 1 sendok makan. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain, asalkan pilih coklat bubuk yang warnanya kemerahan ya. Karena ada juga coklat bubuk yang agak kehitaman yang biasa dipakai untuk membuat brownies. Jadi kita pilih yang warnanya agak kemerahan seperti ini. 1 sendok teh soda kue. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ukurannya. Kemudian kelompok bahan kedua, 200 gram gula halus, 3 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 200 gram, 200 gram margarin, 50 ml minyak goreng, 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Kemudian setengah sendok teh vanila cair. Ini saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Bisa juga menggunakan vanila bubuk. Kelompok bahan ketiga, 150 ml susu full cream cair ya. Setengah sendok makan perisa red velvet. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Ini saya beli lewat Allshop ya, karena kebetulan di tempat saya tidak ada. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan 2 buah loyang ukuran 30 kali 10 kali 4 cm ya. Jadi persegi panjang seperti ini biasa digunakan untuk membuat brownies. Loyang ini kita alasi dengan kertas roti dan diolesi dengan margarin dasar dan sekelilingnya. Langkah pertama, campur bahan kelompok pertama ya. Jadi ada tepung terigu, tepung maizena, coklat bubuk, dan soda kue. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Boleh kita saring ya. Langkah berikutnya, campur susu cair dengan perisa red velvetnya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Langkah berikutnya, campur margarin, gula halus, garam halus, dan esen vanilanya ya. Lalu ini kita mix sampai berwarna kuning pucat. Ini sudah warnanya kuning pucat ya. Lalu masukkan minyaknya. Kocok terus sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata dengan minyaknya, masukkan
satu persatu telurnya sambil terus kita kocok ya. Jadi masukkan dulu 1 butir, lalu ini kita kocok sampai tercampur rata. Kemudian masukkan lagi, kocok sampai tercampur rata. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah tercampur rata, lalu masukkan secara bergantian antara tepung dengan susunya. Jadi pertama kita masukkan sedikit dulu tepungnya, kita kocok sampai tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, lalu kita tuangkan ke dalam 2 loyang ya. Pastikan bisa sama besarnya. Lalu ini kita ratakan dengan cara digoyang-goyangkan seperti ini. Kemudian ini kita panggang dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu sampai matang. Kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Jadi selagi kita membuat adonannya, kita panaskan ovennya sehingga nanti setelah adonannya selesai, ovennya sudah panas. Ini saya hanya menggunakan oven tangkring ya. Masing-masing oven tentu saja berbeda perlakuannya. Jadi kita harus mengenali karakter oven kita masing-masing untuk hasil terbaik. Kalau oven kita diperlengkapi dengan termometer atau pengatur suhu, maka gunakan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Ini kita panggang sampai matang. Nah, ini hasilnya yang sudah matang ya. Karena ini teksturnya sangat rapuh, maka setelah kita keluarkan dari ovennya, kita biarkan agak suam ya, kurang lebih 10 menitan, baru nanti kita keluarkan dari cetakannya. Bahan berikutnya, bahan untuk buttercreamnya, 75 gram gula pasir, 45 ml air atau ini setara dengan 3 sendok makan, 100 gram mentega putih, 50 gram margarin, dan 1 sendok teh perisa keju. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Langkah pertama, kita buat simple sirupnya. Caranya, campur gula pasir dengan airnya, lalu ini kita rebus dengan menggunakan api cenderung kecil sambil kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Ini sudah mendidih. Pastikan gula pasirnya ini larut semuanya ya. Kemudian kita dinginkan. Setelah simple sirupnya ini betul-betul dingin, maka campur dengan mentega putihnya. Lalu ini kita kocok sampai tercampur rata, sampai lembut. Setelah tercampur rata, lalu masukkan margarinnya ya. Kembali kita mixer sampai betul-betul lembut. Kita kocok sampai mengembang ya. Sampai putih, lembut, dan mengembang. Lalu masukkan perisanya, kita kocok kembali sampai tercampur rata. Nah, ini hasilnya ya, buttercream yang sudah jadi. Ini lembut sekali teksturnya dan harum baunya. Setelah cake-nya agak dingin, lalu kita keluarkan dari loyangnya ya. Kemudian permukaannya ini kita kikis atau kita kerok supaya nanti buttercreamnya bisa menempel dengan baik ya. Jadi dua-duanya kita kerok permukaannya. Kemudian ini nanti kita olesi dengan buttercreamnya sampai rata. Ini yang kita olesi permukaannya dengan buttercream, salah satu cake-nya aja ya. Kemudian cake satunya kita rekatkan di atas cake yang ada buttercreamnya. Kemudian setelah kedua cake-nya ini direkatkan, lalu permukaannya kita olesi dengan buttercream sampai rata.
Supaya nanti saat diiris atau dipotong hasilnya itu bisa bagus, buttercreamnya tidak melebar kemana-mana, maka ini kita masukkan dulu ke dalam kulkas sampai buttercreamnya membeku. Jadi ini kita masukkan dulu ke dalam kulkas ya. Setelah buttercreamnya membeku, langsung ya kita potong-potong dulu supaya nanti hasilnya tidak melebar kemana-mana. Kita potong sesuai dengan selera kita. Ini saya potong jadi 14 ya. Jadi pertama saya potong lebarnya jadi 2, kemudian masing-masing saya potong jadi 7. Jadi semuanya 14 potong. Kemudian untuk toppingnya ini sesuai dengan selera kita masing-masing. Kita bisa menggunakan remahan dari permukaan yang kita kerok tadi. Kita panggang sampai kering, lalu kita taburkan di atas permukaannya. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan topping keju parut dan cherry. Nah, ini hasilnya red velvet cake yang sudah jadi ya. Ini saya topping dengan keju. Ini rasanya enak dan teksturnya juga lembut. Kalau misalkan kita ingin agar warnanya ini bisa merah ngejreng, maka bisa kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh pewarna merah cabai. Ini tadi sama sekali tidak saya tambahkan pewarna ya, hanya menggunakan perisa red velvet saja. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya margarin dan gula halus harus dikocok sampai betul-betul creamy, sampai berwarna kuning pucat, baru setelah itu ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini dengan catatan disesuaikan dengan besarnya oven yang kita gunakan. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat red velvet cake yang sederhana, tapi rasanya tetap enak dan teksturnya lembut. Terima kasih telah menonton video ini.